Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kamu yang lagi nonton video ini. Perkenalkan, saya Sinta Agustiani dari Prodi Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Video kali ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Aksesoris yang diampu oleh Ibu dosen Rahayu Purnama, SPD MPD. Dan kali ini aku bakalan share tutorial cara membuat aksesoris dan minimalis dari celana denim bekas yang sudah tidak terpakai. Produk yang pertama, aku membuat kalung dari denim bekas, kemudian yang produk kedua yaitu tote bag dari denim bekas. Nah, untuk sumber inspirasinya, aku terinspirasi dari burung magpie. Jadi magpie ini merupakan burung dari keluarga gagak. Magpie banyak dianggap sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia dan salah satu dari sedikit spesies non-mamalia yang dapat mengenali dirinya sendiri dalam uji cermin. Dari burung magpie ini, saya mengambil inspirasi dari mulai warnanya yang merupakan warna-warna netral seperti warna denim, yaitu kombinasi warna biru, hitam, dan putih, memberikan kesan simpel dan tegas. Selain dari warnanya, saya juga terinspirasi dari bentuk bulunya. Bentuk bulu, bentuk sayapnya, dan ekor burung magpie berwarna-warni memberi kesan indah dan unik. Kemudian, untuk collection plan-nya sendiri, saya membuat plan yang pertama itu super inspirasinya tadi ya dari magpie bird, burung magpie, kemudian look-nya itu chic look. Selanjutnya untuk target customer-nya itu woman, teenager, and adult. Untuk stylenya sendiri yaitu exotic casual, dan trend forecasting-nya yaitu thrifty chic. Nah, berikut adalah desain produk, aksesoris, dan minimalis yang sudah saya buat. Rancangan awalnya seperti ini, dan ini untuk mood board-nya. Oke, untuk selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah pembuatan produknya. Produk yang pertama yaitu kalung. Langkah pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alatnya itu ada gunting kain, gunting benang, pensil atau kapur, kemudian jarum, mesin jahit, korek plus lilin. Kemudian untuk bahannya, denim bekas, ini saya menggunakan celana denim bekas yang sudah tidak terpakai. Kemudian ada tambahan mute-mute atau manik-manik, kemudian selanjutnya ada rantai, benang, lem tembak, tali, dan lain-lain. Tahap kedua yaitu buat pola dan letakkan pada bahan denim. Perhatikan arah serat saat peletakan pola. Nah, di sini terdapat pada gambar itu ada pola yang horizontal dan pola yang vertikal untuk dibuat bulu-bulunya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu gunting kain sesuai pola dan beri tanda garis lurus pada pertengahan kain. Yang keempat, buang serat-serat kain denim hingga berbentuk seperti ini hasil jadinya. Ini hasil jadi yang sudah dibuang seratnya, warna bulunya berbeda karena terdapat perbedaan peletakan arah serat dan benang yang dibuangnya. Nah, di sini ada warna bulunya itu yang putih sama yang biru. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu buat pola bentuk seperti ini, seperti pada gambar, dan letakkan pola pada kain denim. Kemudian tandai dan tambahkan kampung menggunakan kapur. Selanjutnya, gunting kain dan kemudian dijahit. Setelah dijahit, nanti hasilnya akan seperti ini. Lubangi bagian-bagian tertentu sesuai konsep yang diinginkan. Kemudian jahit tindas lagi di sekelilingnya. Nah, ini lubang-lubangnya diberi mata ayamnya untuk hiasannya. Untuk selanjutnya, lubangi bagian bulu untuk dimasukkan pengait dan rantai. Setelah itu, kaitkan ke bagian kalung yang sudah dilubangi tadi. Nah, langkah-langkahnya seperti pada gambar. Dan hasil jadinya setelah rantai dan pengaitnya dipasang seperti ini. Kemudian,
tempel mute-mute agar semakin memperindah tampilan kalung. Di sini saya menggunakan mute yang ukurannya sedang dan mute-mute kecil di bulu-bulunya. Kemudian pasang kalung mutiara dan inilah hasil jadi kalungnya. Oke, berikutnya langkah-langkah pembuatan produk kedua yaitu tote bag. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya hampir sama dengan pembuatan produk pertama tadi, cuman ada tambahan satu kain denim lagi gitu celananya, karena ini akan dibuat berbeda warna gitu. Kemudian langkah berikutnya buat pola dan letakkan pada bahan denim. Perhatikan arah serat saat peletakan polanya. Ini juga karena akan ada unsur bulu-bulunya di tote bagnya, kita buat langkah seperti ini juga. Kemudian selanjutnya gunting kain sesuai pola dan beri tanda garis lurus pada pertengahan kain. Setelah itu buang serat-serat kain dari pinggir, dari samping hingga ke tengah dan sisakan untuk pertengahannya. Dan inilah hasil jadi yang sudah dibuang seratnya. Warna bulunya itu berbeda karena tadi ya terdapat perbedaan peletakan arah serat dan benang yang dibuangnya. Kalau yang putih ini itu ketika arah seratnya itu vertikal, tapi yang biru itu ketika arah seratnya itu horizontal. Nah, selanjutnya untuk membuat tas ada tahapan berikutnya, yaitu langkah selanjutnya siapkan 5 potongan kain denim untuk sisi kiri tas bagian depan dengan ukuran 20,3 cm x 7,6 cm, seperti pada gambar. Selanjutnya siapkan juga 3 potongan kain denim untuk sisi kanan tas bagian depan dengan ukuran 33 cm x 7,6 cm. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya siapkan 1 kali potongan kain denim untuk bagian belakang dengan ukuran 39,4 cm x 33 cm. Siapkan juga 2 kali interfacing dan 2 kali lining atau fringnya untuk bagian dalam. Terus selanjutnya siapkan 2 tali untuk tali tasnya. Tali pertama itu 1 kali interfacing dengan ukuran 42 cm x 5 cm dan 1 kali denim untuk bahan bagian luarnya, bahan utamanya dengan ukuran 44,5 cm dikali 7,5 cm. Lalu dibuat tali kedua yang ukurannya itu 48 cm x 5 cm untuk interfacingnya dan untuk kain denim luarnya itu 48 cm dikali 5 cm. Nah, setelah itu juga siapkan 3 kain dengan ukuran 15 cm x 13 cm terdiri atas yang pertama 1 kali outer itu bahan denimnya, kemudian 1 kali interfacing bisa pakai kain keras atau viselin dan 1 kali lining atau fringnya. Selanjutnya, satukan dan jahit potongan-potongan per masing-masing bagian kanan dan kiri tas. Ini udah disatuin ya yang tadi potongan-potongan itu. Kemudian setrika kampungnya agar rapi dan dijahit untuk menyatukan bagian kanan dan bagian kiri di bagian depannya. Oke, langkah berikutnya yaitu masing-masing bagian depan dan bagian belakang ditempel interfacing atau viselin. Setelah itu letakkan pola persegi di bagian sudut dengan ukuran 4,5 cm x 4,5 cm. Setelah itu potong bagian sudutnya. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, berikutnya jahit variasi saku tempel di tas bagian belakang. Seperti pada gambar, dijahit tindas aja ya sekalinya. Kemudian jahit jelujur tikam jejak di bagian tengah bulu-bulu untuk aksen di bagian tas belakang. Jadi selain ada saku, nanti di bagian sampingnya juga saya mau ada aksen-aksen bulu-bulu karena tadi inspirasinya dari Magpie Bird gitu ya, bulu-bulu burungnya. Oke, selanjutnya jahit bagian sudut tas yang sudah digunting tadi, dijahit sudutnya. Dan inilah hasil jadi setelah dijahit dan dibalik ke bagian baliknya.
Belum selesai sampai di sini, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tempel pislin ke kain denim dan buat cetakan pola dengan ukuran 11,5 cm dikali 8 cm seperti pada gambar untuk membuat penutup tasnya atau klepnya. Kemudian setelah itu tandai polanya dan jahit, kemudian gunting dengan menyisakan kampuh, dibalik dan dijahit tindas kembali di bagian baik sekitar 0,5 cm. Setelah itu kita lanjut ke membuat tali tasnya. Jadi yang pertama lapisi kain denim yang digunakan untuk membuat tali tas dengan interfacing, sisa kampuh yang ada dilipat ke dalam, dibagi dua, kemudian jahit tindas, dan hasilnya tertera seperti pada gambar. Selanjutnya siapkan kain interlining atau fringnya, kemudian jahit saku tempel untuk saku di bagian dalam tasnya. Ini optional aja ya, kalau tasnya mau ada saku dalamnya berarti jahit saku tempel gitu, ukurannya bebas. Selanjutnya, gunting sudut kain interlining seperti pola sebelumnya di bahan utama dengan ukuran 4,5 cm dikali 4,5 cm. Kemudian jahit sisi dan sisakan di bagian tengah bawah untuk tidak dijahit sebagiannya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya masukkan kain denim yang tadi sudah terbentuk ke dalam kain interlining yang sudah dijahit tadi. Setelah itu jahit tindas lagi sekelilingnya. Nah, keluarkan tas bahan denim bagian luar melalui celah lubang tengah di bawah yang belum dijahit tadi. Setelah itu, setelah keluar denimnya dari interliningnya, kemudian jahit som bagian tengah bawah yang sebagiannya belum dijahit tadi. Dan inilah hasil dari pembuatan tote bag dengan inspirasi McVie Denim Bags. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait cara membuat produk kalung dan tas dari denim bekas. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.